feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi naik ke peringkat 2 pada klasemen usai meraih 3 poin dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 12 Februari 2025. Kemenangan 3 set diraih dengan skor 3-0, 25-20, 25-17, 25-22, pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks sukses membuka keunggulan dengan mencetak 2 poin melalui serangan Fanja Bukilik dan Park Eun-jin. Tim tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 5 angka pada skor 7-2, tetapi IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun. Red Sparks akhirnya menjaga keunggulan pada skor 8-5, Megawati baru mencetak 1 poin sejauh ini. Setelah itu, para pemain Red Sparks cukup nyaman dalam mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang sempat mengenai para pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan hingga menghasilkan keunggulan menjadi 16-8. Namun, Red Sparks justru kecolongan 4 poin beruntun setelahnya hingga memaksa pelatih Ko Hye-jin mengambil jatah timeout pertama kali. Ancaman IBK Altos terus bertambah setelah Lee So yang berhasil menyumbang 2 poin melalui spike keras yang gagal dibendung pemain Red Sparks. Kedudukan 20-23. Spike Bukilich akhirnya mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks pada 24-20. Poin kemenangan tim tuan rumah ditutup dengan baik lewat spike keras Megawati yang meluncur deras ke area pertahanan IBK Altos. IBK Altos membuka keran skor lebih dulu lewat bola serangan dari Lee So-yang. Tetapi, Red Sparks membalas 2 angka lewat serangan Megawati dan Bukilich. Sementara itu, Megawati sukses mencetak servis AC pertamanya pada laga ini untuk membawa timnya unggul pada 5-3. Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama pada skor 8-6. Setelah itu, IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan untuk menahan serangan terbuka dari penyerang sayap Red Sparks. Meski begitu, blok Red Sparks yang mulai menghasilkan kontribusi dan serangan yang bervariasi membuat Red Sparks unggul lagi pada 12-8. Red Sparks terus melesat hingga mencapai keunggulan 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati dan kawan-kawan makin menikmati jalannya pertandingan usai tak mendapatkan tekanan berarti dan unggul pada 20-12 lalu 23-15. Bukilich yang terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks berhasil menjalankan tugasnya cukup baik sejauh ini. Spike keras Megawati menembus 2 penjagaan pemain IBK Altos dan berhasil mencetak set point menjadi 24-15. Megawati mendapatkan kartu hijau usai mengaku bola mengenai jari tangannya saat Lee So yang melepaskan serangan. IBK sempat menambah 3 poin lagi sebelum Red Sparks sukses menuntaskan set kedua. Memasuki set ketiga, IBK Altos mampu membuka dengan keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Namun, Red Sparks mampu bangkit jelang technical timeout dengan memangkas ketertinggalan menjadi 2 angka. Di sisi lain, klasemen Liga Voli Korea mengalami perubahan besar setelah Red Sparks menang 3-0 atas IBK Altos. Berikut klasemen Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sebenarnya mendapat perlawanan ketat saat menjamu IBK Altos di Gymnasium Daejeon Chungmu. Namun, tim asal Daejeon itu mampu memenangi set pertama 25-20. Dominasi Red Sparks berlanjut di set kedua dengan keunggulan 8 angka, 25-17, atas IBK Altos. Pertarungan sengit terjadi di set ketiga namun tim arahan Ko Hye-jin mampu memastikan kemenangan 25-22. Megawati Hangestri sukses mencetak 16 poin di laga ini, sementara Fanja Bukilit menjadi top skor dengan menyumbang 23 poin. Kemenangan dengan skor 3-0 membuat Red Sparks mendapat 3 poin tambahan. Tambahan 3 angka memastikan Red Sparks menggusur Hillstad dari posisi kedua.
Performa Megawati Hangestri Pertiwi yang semakin ganas pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 diapresiasi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan mendatangkan kerabat terdekatnya. Tim berjulukan Red Force itu mengundang Tante Megawati untuk datang ke negeri Ginseng pada 3 hingga 10 April mendatang. Pada tanggal tersebut diperkirakan akan berlangsung babak playoff hingga grand final Liga Voli Korea Divisi Putri. Playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 hingga 29 Maret dan grand final pada 31 Maret, 8 April mendatang. Tante Megawati memastikan undangan Red Sparks, melalui unggahan di Instagram story pribadinya. Kepada Ayuningtyas Saptarini, atas nama klub voli Jungkwanjang Red Sparks, saya menulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, tulis Red Sparks dalam undangannya. Kami mengundang Anda ke rumah klub kami mulai 3, 10 April sehubungan dengan undangan keluarga Megawati Pertiwi yang bermain untuk Red Sparks musim ini. Selama kunjungan Anda, Red Sparks akan melaju ke babak playoff KOVO dan kami yakin kunjungan Anda juga akan meningkatkan performa pemain. Red Sparks akan menyediakan tiket pesawat, ekonomi, pulang pergi, tiket pertandingan, dan akomodasi selama Anda tinggal di Korea. Kami menantikan kedatangan Anda di Korea. Hai, terima kasih sudah memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Mr. Kim Jun-ha. Sampai jumpa, ucap Tante Megawati menjawab undangan tersebut. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Sementara itu, playoff Liga Voli Korea terdiri dari 3 tahap berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga. Selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Pada babak final playoff ada laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu, tidak ada tim di peringkat keempat sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat kedua. Pink Speeders dengan format best of 3 atau masing-masing tim diharuskan membukukan kemenangan sebanyak 2 kali. Pink Speeders selalu melaku ke babak final playoff dan bertemu Hillstate dengan menggunakan format best of 5. Babak playoff untuk menentukan juara sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada 2005. Saat ini, Red Sparks menduduki peringkat ketiga di klasemen berjarak 3 angka dengan Suwon Hyundai EC Hillstate. Hillstate mencatat 17 menang, 10 kalah dan mengoleksi 53 poin. Adapun Red Sparks di posisi ketiga membukukan 18 menang dan 8 kalah dengan 50 poin. Red Sparks tengah berupaya meraih peringkat kedua demi langsung lolos ke babak final. Di sisi lain, Red Sparks dipastikan bakal naik ke urutan 2 klasemen, itu jika mampu mengalahkan IBK Altos 3-0 atau 3-1 pada lanjutan Liga Voli Korea hari ini 12 Februari 2025. Peluang Megawati Hangestri CS memenangkan pertandingan sangat terbuka. Pasalnya, IBK Altos yang dibesut Kim Ho Chol itu sedang dalam tren negatif. Victoria dan Chak dan kawan-kawan hanya mencatat 1 kemenangan dalam 10 laga terakhir. Kans IBK lolos playoff juga sudah hampir tertutup karena baru mengemas poin 37 saat kompetisi hanya menyisakan 9 laga. Sementara, Megawati Hangestri CS sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Itu setelah di laga terakhir mengalahkan juara bertahan Hyundai Hillstate. Pertandingan itu diwarnai cederanya Wipawae Srithong yang menjadi krisis terbesar Hyundai musim ini. Terbukti, kemarin mereka kalah dari tim papan bawah Expressway Highpass. Kesuksesan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea semakin tak terbendung. Usai laga melawan Pink Speeders, Megawati menjadi trending di Korea, dikerumuni media besar, dan mendapat penghormatan luar biasa dari para penggemar. Bahkan, legenda voli Korea yang disebut sebagai Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong terpesona dengan kerendahan hati dan profesionalisme Mega, yang tetap memberikan waktu untuk media meski kelelahan setelah pertandingan. Tak hanya bersinar di lapangan, Mega juga menjadi fenomena di luar arena.
Acara Mega Day yang berlangsung pada akhir Januari lalu memberikan dampak luar biasa bagi dunia bisnis Korea. Mega Coffee, salah satu brand kopi terkenal di Korea, mencatat lonjakan pesanan hingga 2 kali lipat setelah acara ini berlangsung. Pihak manajemen Mega Coffee bahkan mengungkapkan bahwa Megawati kini menjadi salah satu sumber cuan terbesar di industri voli Korea. Apapun yang berhubungan dengan Megawati pasti ramai. Bahkan media yang menulis tentangnya juga merasakan lonjakan pembaca yang signifikan, ungkap salah satu jurnalis olahraga Korea. Sejauh ini, Megawati adalah satu-satunya pemain yang mampu menyaingi popularitas Kim Yeon-kong, yang dijuluki sebagai Ratu Voli Korea. Bahkan, banyak fans kini memberikan julukan baru bagi Megawati sebagai Permaisuri Korean Volleyball, atas kontribusinya membawa Red Sparks mencatat 13 kemenangan beruntun sebelum akhirnya dihentikan oleh Pink Speeders. Meski dalam laga terbaru Red Sparks kembali kalah 1-3 dari Pink Speeders, Megawati tetap mendapat aplaus dari para fans tuan rumah. Mereka mengapresiasi permainannya yang selalu memberikan tontonan seru di setiap pertandingan. Usai pertandingan, Megawati langsung dikerumuni oleh berbagai media besar Korea. Mereka berebut meminta wawancara eksklusif dengan Megawati karena tahu bahwa nama Mega adalah magnet perhatian publik. Melihat momen ini, Kim Yeon-kong semakin salut dengan Megawati. Ia menyatakan bahwa Mega adalah contoh pemain yang patut ditiru, bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena sikap rendah hatinya. Mega adalah salah satu pemain yang paling saya hormati. Dia tetap rendah hati meskipun kini sudah menjadi pemain besar. Kita bisa melihat sendiri bagaimana dia selalu menghormati semua orang, termasuk media, ujar Kim. Sementara itu, meski gagal membawa Red Sparks menang, Mega tetap mendapat pengakuan atas performanya yang luar biasa. Sebelum pertandingan melawan Pink Speeders, ia resmi dinobatkan sebagai MVP putaran keempat Liga Voli Korea. Dengan total 21 suara dari 31 pemilih, Megawati unggul jauh dari kandidat lain seperti Giselle Silva dengan 6 suara, Kim Yeon-kong dengan 2 suara, Yeom Hye-seon dengan 1 suara, dan Lim Na-yeon dengan 1 suara. Berdasarkan statistik, Megawati mencatat 86 poin total, attack success rate sebesar 50%, over attack sebesar 45,6% dan back attack sebesar 56,8%. Hebatnya lagi, Mega kini berhasil meraih MVP 2 kali berturut-turut. Sebelumnya, ia juga dinobatkan sebagai MVP putaran ketiga Liga Voli Korea. Dengan gelar ini, Mega kembali berhak menerima hadiah sebesar 2 juta won, sekitar 22 juta rupiah. Sejauh ini, ia sudah mengumpulkan total 4 juta won, 44 juta rupiah, hanya dari penghargaan MVP saja. Di sisi lain, Hwaseong IBK Altos berada dalam situasi kurang ideal menjelang menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Persaingan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin sengit seiring dengan musim kompetisi fase reguler yang sudah memasuki fase-fase krusial. Momen akhir fase reguler juga menjadi momen penting bagi Red Sparks dan IBK Altos di mana keduanya akan kembali bersua pada Rabu, 12 Februari 2025, lusa. Bagi Red Sparks kemenangan menjadi harga mati jika ingin menendang Suwon Hyundai EC Hillstate dari peringkat kedua klasemen sementara. Tim yang dilatih oleh Ko Hae-jin tersebut kini tertinggal 3 poin saja setelah mereka mampu menang atas juara bertahan musim lalu itu di laga terakhir. Momentum Megawati Hangestri Pertiwi CS menempel ketat Hillstate di klasemen Liga Voli Korea, saat Red Sparks menghadapi IBK Altos di Gimnasium Chungmu, Rabu 12 Februari 2025. Laga melawan IBK Altos tidak akan disia-siakan Red Sparks untuk mengeser Hillstate dari peringkat kedua, klasemen Liga Voli Korea. Apalagi Megawati Hangestri dalam performa yang impresif. Belum lagi Megawati Hangestri membutuhkan 31 poin untuk mengejar poin Victoria dan Cha Hwaseong IBK Altos. Berada di peringkat kedua daftar top skor Liga Voli Korea dengan raihan 670 poin. Sementara bagi Red Sparks sendiri, kemenangan harga mati untuk menjaga jarak dengan Hillstate yang saat ini selisih 3 poin. Meraih 3 poin saat Megawati CS menang melawan IBK Altos akan menyamai poin Hillstate. Apalagi lawan yang dihadapi Red Sparks dalam kondisi yang tidak stabil setelah menelan 2 kekalahan beruntun.
Sementara Hillstate yang baru saja dikalahkan Red Sparks 1-3 beberapa hari yang lalu, telah kehilangan dua pemain kuncinya yang mengalami cedera. Salah satu outside hitter andalan Hillstate asal Thailand, Wipawee-Srithong yang mengalami cedera lutut ketika melawan Red Sparks. Dan seorang pemain setter juga mengalami hal yang sama. Wipawee saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen top skor dengan torehan 264 poin. Jumlah tersebut membuat Wipawee berada di peringkat ketiga top skor Hillstate di bawah Laetitia Momabasoko dan Yang Hyojin. Sedangkan Megawati Hangestri berada di peringkat ketiga dengan raihan 640 pin, berada di bawah Victoria dan Chuck dan Giselle Silva. Sementara itu, Megawati Hangestri sukses menambah pundi 26 poin saat Red Sparks menang atas Hillstate, rekannya Vanja Bukilit menorehkan 28 poin. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit sebagai menara kembar julukan dari fans Korea, telah mengumpulkan poin 54 bagi Red Sparks dalam laga ini. Vanja Bukilit yang memperoleh 26 poin, naik ke posisi keempat dalam daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengoleksi 575 poin. Pemain asal Serbia ini, kini tertinggal 65 poin dari Megawati Hangestri yang berada di posisi ketiga. Vanja Bukilit sementara unggul 9 poin dari Laetitia Moma yang berada di posisi kelima. Tanpa Wipawee, pelatih Kang Sung Hyung harus memutar otak mencari pengganti. Bukan tidak mungkin absennya Wipawee memengaruhi serangan dan perolehan poin juara bertahan Liga Voli Korea ini. Terlebih lagi lawan yang dihadapi Hillstate berikutnya adalah Haepas pada Selasa 11 Februari 2025. Meski menempati peringkat kelima, namun Haepas bisa memberikan kejutan bagi tim yang berada di atasnya. Pada musim ini, Haepas mengalahkan Pink Speeders di putaran 4 dan 3. Dengan kekuatan Hillstate yang tergerus karena tanpa Wipawee, Haepas berpotensi mencuri poin. Dalam situasi seperti itu respons baik Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dibutuhkan. Apabila menang atas IBK Altos, selisih poin Red Sparks dengan Hillstate bisa tersisa 1 hingga 2 poin.